Pernahkah kalian berpikir, apa yang membuat bisnis itu dapat bertahan lama? Harga murah, promosi besar-besaran, atau justru cara kita memperlakukan pelanggan? Karena ternyata, banyak bisnis yang gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena kepercayaan pelanggannya itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalkan saya Ahmad Ta'ala Zainal Fakih Hamdi. Di video singkat ini kita akan membahas bagaimana Islam mengajarkan bahwa bisnis bukan sekedar soal cuan, tetapi juga tentang kepercayaan, tanggung jawab, dan keberkahan. Di zaman sekarang, bisnis itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada yang jualan online, jadi affiliate, buka jasa desain, bahkan sekadar jualan makanan dari rumah. Tapi semakin besar peluang mendapatkan keuntungan, semakin besar pula godaan untuk mengambil jalan pintas. Mulai dari promosi yang dilebih-lebihkan, menutupi kekurangan barang, sampai mengabaikan hak daripada pelanggan. Padahal di dalam Islam, bisnis bukan cuma soal menghasilkan uang, tapi juga tentang bagaimana uang itu diperoleh. Nah, disinilah kita mengenal yang namanya etika bisnis syariah. Sederhananya, ini adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman agar aktivitas bisnis tetap berada dalam koridor yang benar. Karena dalam Islam, tujuan bisnis bukan mencari keuntungan saja, tetapi juga menciptakan suatu kemaslahatan. Yang pertama adalah kejujuran. Kedengarannya sederhana, tapi justru inilah yang paling sulit dilakukan ketika keuntungan mulai berbicara. Jujur berarti berani mengatakan kondisi barang apa adanya, tidak memanipulasi informasi, tidak menjanjikan sesuatu yang memang seharusnya tidak bisa dipenuhi. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan kita, barang siapa yang menipu, maka ia bukanlah termasuk dari golongan kami. Artinya, dalam Islam kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap setiap kesepakatan yang telah dibuat. Karena bisnis itu sebenarnya bukan sekedar transaksi barang biasa, tapi juga transaksi terhadap suatu kepercayaan. Ketika seseorang membeli dari kita, mereka percaya bahwa kita akan memenuhi apa yang dijanjikan. Maka menempati janji, memberikan pelayanan yang baik, dan bertanggung jawab atas kesalahan adalah bagian dari amanah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah keadilan. Kita hidup di zaman ketika kadang-kadang keuntungan itu dianggap sebagai satu-satunya ukuran kesuksesan. Padahal Islam mengingatkan kita bahwasanya keuntungan yang merugikan orang lain bukanlah keuntungan yang membawa keberkahan. Karena itu, praktik seperti penipuan, manipulasi, dan kecurangan itu dilarang dalam Islam. Sebab bisnis yang sehat adalah bisnis yang sama-sama menguntungkan, bukan saling menjatuhkan. Menariknya, kalau kita lihat lebih dalam, nilai-nilai ini ternyata selaras dengan maqasidus syariah. Salah satunya adalah hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Bukan hanya menjaga harta milik kita sendiri, tetapi kita juga memastikan hak orang lain itu dapat terlindungi. Jadi, etika bisnis bukan sekedar aturan moral, melainkan cara Islam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi pernah menjelaskan bahwasanya aktivitas ekonomi tidak boleh dipisahkan dari akhlak. Seseorang boleh mengejar keuntungan sebanyak mungkin, tapi kebebasan itu harus dibatasi oleh kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Karena yang dipertanyakan itu bukan hanya berapa yang kamu hasilkan, tetapi juga bagaimana cara kamu mendapatkannya. Jadi mungkin pertanyaan yang perlu kita ubah bukan lagi bisnis ini untung atau tidak ya, tapi kalau bisnis ini semakin besar, apakah nilai-nilai yang kita pegang masih tetap sama? Karena pada akhirnya pelanggan itu bisa lupa harga yang kita tawarkan, tetapi mereka akan selalu ingat apakah mereka diperlakukan dengan jujur atau tidak. Dan mungkin disitulah letak keberkahan yang sebenarnya. Kalau menurut kalian, dari ketiga nilai tadi, jujur, amanah, atau adil, mana yang paling menantang untuk diterapkan di zaman sekarang? Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan disimpan agar semakin banyak orang yang memahami bahwasanya mencari keuntungan dan menjaga nilai-nilai Islam itu bisa berjalan dengan beriringan. Saya Zain, terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.